hari ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mosi perlukah penggunaan teknologi AI dalam pemilu. Keempat, mengenai tantangan AI terhadap integritas pemilu secara global, ditekankan adanya risiko penyebaran hoax yang masif dan cepat. Sistem AI seringkali bersifat black box atau kotak hitam yang dimana proses pengambilan keputusannya sulit dihormati. Pemilihan umum tentang adalah tentang kepercayaan manusia kepada sistem demokrasi, bukan kepercayaan manusia kepada mesin yang tidak memiliki jiwa yang maupun moralitas. Memaksakan kecerdasan buatan dalam proses pemilihan umum saat regulasi belum siap akan tindakan. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, tadi pembicaraan satu itu menunjukkan ya sebagai langsung jalan. Tapi apakah Indonesia sudah siap secara infrastruktur dan SDM untuk menerapkan AI secara merata di seluruh wilayah? Bukankah ini justru beresiko menciptakan ketimpangan dan mengurangi keadilan dalam proses pemilu? Baik, kami dari tim Pro sepakat bahwa kesiapan adalah hal yang penting. Namun, kami menolak anggapan ketidaksiapan menjadi alasan untuk menolak inovasi seperti AI dalam pemilu. AI tidak harus diterapkan serentak, tapi juga bisa bertahap ataupun hybrid, yang dimana itu bisa digabungkan dengan secara manual juga, sesuai dengan kesiapan daerahnya masing-masing. Justru dengan mulai sekarang, AI bisa mendorong pemerintah digital dari bukan soal siap atau tidak siapnya, tetapi dari strategi implementasi yang adil dan juga inklusif. Karena Departemen Kehakiman yang expired Januari 2024, Dewan memilih menerima program pembentukan AI yang menjadi suara Joe Biden untuk memanipulasi pemilih agar tidak TPS. Ini adalah bukti nyata bahwa AI digunakan sebagai alat foto suppression alih secara dalam pelanggaran pribadi atau memberikan tekanan. Dengan sadar karena tidak adil dan kesetaraan akses informasi. Yang kedua, bias algoritma, pelanggaran asas umum dan adil. Asas umum menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Namun riset dari NIST (National Institute of Standards and Technology) 2019 menemukan bahwa algoritma pengenal pajak memiliki tingkat kesalahan 110 hingga 100 kali lebih tinggi pada kelompok etnis tertentu. Menggunakan AI dalam verifikasi pemilih berarti secara sadar menegakkan diskriminasi sistemik yang bertentangan dengan prinsip adil dalam pemilu. Yang ketiga, masalah transparansi black box atau pelanggaran asas jujur dan rahasia. Menurut Prof. Boston dari Oxford University, sistem AI tidak tinggi secara objektif atau kotak hitam. Artinya, proses pengambilan keputusan yang tidak bisa diakui secara transparan oleh manusia. Baik, tim kontra menggunakan AI sebagai black box yang tidak transparan. Namun dalam praktiknya banyak proses manual tidak terdokumentasi dengan baik. Bukankah sistem digital justru meninggalkan jejak yang bisa diaudit, sedangkan sementara sistem manual itu tidak bisa demikian. Terima kasih. Oke, dijawab dari pertanyaan di Prof. Ilusi transparansi atau auditabilitas basis kepahaman. Memang benar sistem digital menjalankan data, tapi pertanyaan adalah siapa yang bisa membacanya? Dalam sistem manual, setiap saksi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga akademisi, bisa melihat langsung surat suara dicoba dan dihitung. Ini adalah transparansi radikal. Sebaliknya, jika data AI hanya bisa diaudit oleh sindiran ahli IT atau teknokrat. Ketika rakyat tidak lagi bisa memvalidasi suara mereka sendiri dan perantara atau ahli, maka data rakyat telah dibaca oleh teknokrat. Yang kami hormati, pemilihan umum adalah prosesi demokrasi. Ia dibangun atas kepercayaan publik, bukan atas kompleksitas algoritma yang tidak bisa dipahami masyarakat. Menyerahkan proses pemilihan pada era sama saja dengan mengurangi peluang manusia, melakukan transparansi dan mempengaruhi legitimasi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan seluruh resiko yang telah kami paparkan secara komprehensif, kami menegaskan kembali sikap kami, tim kontra secara tegas menolak penggunaan teknologi artificial intelligence dalam proses pemilihan umum. Sekian dan terima kasih.